Halo, selamat datang pada video demonstrasi aplikasi simulasi modulasi digital PSK dan variannya BPSK, DPSK, dan QPSK. Aplikasi ini dirancang untuk membantu memahami proses komunikasi digital mulai dari pengiriman data hingga penerimaan kembali sinyal setelah proses demodulasi. Pada tampilan awal, pengguna dapat melihat antarmuka atau GUI aplikasi yang terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu pengirim, modulator, transmisi, demodulator, dan penerima. Kita mulai dari bagian pengirim. Ini tampilan bagian pengirim. Pada bagian ini, pengguna dapat memasukkan data digital berupa bit, misalnya 101101 melalui kolom input data digital. Kemudian pengguna dapat mengatur parameter seperti frekuensi pembawa dan amplitudo sinyal. Sebagai contoh, saya masukkan frekuensinya 100, amplitudonya juga 100. Lalu konfirmasi. Setelah data dimasukkan, aplikasi menampilkan dua sinyal utama, yaitu sinyal digital dan sinyal pembawa. Sinyal digital menunjukkan pola bit biner yang dikirim, sedangkan sinyal pembawa merupakan gelombang sinusoidal yang akan digunakan dalam proses modulasi. Selanjutnya, masuk ke bagian modulator. Ini tampilan bagian modulator. Di sini proses modulator dilakukan berdasarkan metode order modulasi yang dipilih, seperti simbol 2 BPSK, simbol 4 QPSK, atau simbol 8 hingga simbol 256 PSK. Pemetaan simbol biner dan gray. Dan untuk mengaktifkan atau menggunakan differential encoding atau DPSK menggunakan fitur centang. Lalu proses modulasi. Sebagai contoh, saya pakai yang 8 PSK dan menggunakan differential encoding untuk membandingkan hasil simbol DPSK dan hasil simbol order modulasi. Saya proses modulasi. Ketika diproses, aplikasi menampilkan hasil sinyal termodulasi yang merupakan hasil penggabungan antara sinyal digital dengan sinyal pembawa. Pada tampil ini, pengguna juga dapat melihat diagram konstelasi modulasi yang menunjukkan posisi simbol sinyal pada bidang in fase dan kuadratur. Diagram konstelasi itu adalah tampilan dua dimensi yang menunjukkan posisi simbol hasil proses modulasi digital. Sumbu horizontal disebut in fase atau I, sedangkan sumbu vertikal disebut kuadratur atau Q. Setiap titik pada bidang ini mewakili satu simbol digital, yaitu kombinasi beberapa bit data yang dikirim melalui sistem komunikasi. Pada kondisi tanpa noise, titik-titik konstelasi terlihat teratur dan berada tepat di posisi ideal. Misalnya, pada simulasi modulasi yang saya pakai, yaitu 8 PSK, terdapat 8 titik yang tersebar merata di sepanjang lingkaran. Kalau semakin banyak jumlah titik atau order modulasi, saya coba yang simbol 256. Nah, jadi
efisiensi data meningkat, namun sistem menjadi lebih sensitif terhadap noise. Lalu selanjutnya masuk ke bagian transmisi. Pada bagian ini pengguna dapat memilih jenis kanal transmisi yang digunakan, yaitu WGN dan relay, dan juga dapat mengatur nilai gangguan noise untuk melihat pengaruh tingkat noise terhadap kualitas sinyal hasil penerimaan. Sebagai contoh, saya memakai WGN. Nah, nilai gangguannya 100. Terapkan. Nah, setelah pengaturan dilakukan, sinyal dikirim melalui kanal transmisi dan hasilnya akan digunakan untuk proses demodulasi. Pada bagian selanjutnya yaitu demodulator. Ini tampilan demodulator. Aplikasi melakukan proses kembalian dari modulasi untuk mengembalikan sinyal terhadap data digital. Proses. Hasil proses demodulasi dapat diamati melalui grafik sinyal, diagram modulasi, penerimaan, diagram modulasi penerimaan, serta data digital hasil demodulasi. Penggunaan dapat membandingkan hasil ini dengan data awal untuk melihat tingkat kesalahan transmisi yang terjadi. Selanjutnya, bagian terakhir adalah penerima. Pada bagian ini ditampilkan hasil akhir data digital yang terima. Melalui seluruh proses ini, pengguna dapat memahami hubungan antara order, modulasi, tingkat noise, kanal transmisi, serta performa sistem komunikasi digital secara jurusan. Terima kasih telah menonton video simulasi ini, dan jangan lupa untuk mengisi kuesioner untuk pengujian skripsi aplikasi yang saya buat. Semoga video demonstrasi ini membantu memahami konsep dasar modulasi dan demodulasi digital dengan lebih jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.